belum suci dari haid, maka yang pertama sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Kenapa? Karena mempermainkan daripada syariat. Nah, itu nggak boleh. Wala yajibu 'alaiha qada'uha, dan tidak wajib atas perempuan yang haid dan nifas mengqadha salatnya. Jadi nggak wajib. Udah suci dari haid dan nifas, nggak wajib mengqadha salat. Nggak wajib mengqadha daripada salatnya, berat di situ. Berbeda dengan puasa Ramadan. Perempuan kita yang sedang haid dan nifas, maka nanti wajib mengqadha puasa Ramadannya. Dihitung kan, di puasa Ramadan kalah berapa ketika haid? 7 hari misalnya, dicatat. Nanti wajib dibayar selepas daripada Ramadan. Dan suaminya harus memperhatikan. Kadang-kadang banyak wanita yang taksir lalai dalam hal itu. Datang Ramadan yang satu belum membayar. Yang pertama dia mendapatkan dosa, mendapatkan daripada dosa. Kalau lagi dia taksir lalai dalam memberitahukan kepada istrinya lalai masa wudu, juga sama suaminya mendapatkan dosa. Jadi kalau puasa Ramadan wajib ditolong, dihitung 7 hari dicatat. Jangan sampai datang Ramadan yang satu belum membayar. Kalau begitu dia dosa. Dan nanti wajib mengqadhanya, dan wajib karena datang Ramadan yang satunya juga wajib membayar fidyah. Orang yang belum bayar hutang Ramadan sehingga datang Ramadan, nah ini di samping nanti wajib baginya mengqadha ini puasa, juga wajib membayar fidyah. Satu harinya 1 mud. Ya, 1 mud ukurannya hampir 1 liter berarti. Kalau 7 hari berarti 7 liter. Di samping kalau puasa nanti wajib membayar fidyah. Yang kedua, tawaf. Tidak boleh perempuan kita yang sedang haid dan nifas melakukan tawaf. Dikatakan at-tawaf bi manzilatis shalah. Tawaf ini kedudukannya sama dengan sholat. Sama orang yang hadas kecil, yang junub nggak boleh tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah yang ada di Mekah, di Masjidil Haram. Bukan yang ada di Pondok Gede, bukan. Jadi Ka'bah yang ada di Mekah mengelilingi. Baik tawaf rukun wajib maupun tawaf sunnah, harus dalam keadaan suci dari 2 hadas. Orang yang hadas kecil, yang junub, perempuan yang haid dan nifas, maka tidak boleh melakukan at-tawaf. Kemudian yang ketiga, wa masul mushaf, menyentuh Al-Qur'an. Enggak boleh perempuan kita yang sedang haid, yang sedang nifas, atau orang yang hadas kecil atau junub, enggak boleh menyentuh yang namanya Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Nah, suci di sini apa? Suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wa hamluhu, yang keempat, dan membawa Al-Quran. Boleh nyentuhnya, nggak boleh, gimana membawa? Nggak boleh tuh perempuan kita yang sedang haid, perempuan kita yang sedang nifas, atau orang yang hadas kecil nggak punya wudu, atau yang junub hadas besar, sebelum terangkat daripada hadasnya nggak boleh membawa daripada Al-Quran. Jangan coba-coba, dosa hukumnya. Lagi hadas kecil bawa Quran, perempuan yang haid yang nifas bawa Quran, nyentuhnya aja nggak boleh. Walaupun tidak dipilih sama ulama, kalau misalnya dia membawa Al-Qur'annya ma'al mata, bersama dengan benda yang lain, kayak tas misalnya, ada tasnya di dalamnya Al-Qur'an, apakah boleh membawa tasnya yang isinya dalamnya Al-Qur'an dalam keadaan tidak punya wudu, atau dalam keadaan junub, atau dalam keadaan perempuan yang masih haid dan nifas? Ulama bilang kalau niatnya tidak membawa Quran, cuma niat bawa tas, boleh.
Niatnya hanya membawa tas, tidak diniatkan membawa Al-Quran. Tapi kalau diniatkan sama dia bawa Quran, nggak boleh di sini. Makanya orang yang di tasnya ada Quran, walaupun kantong kresek ya ulama bilang, ya. Nah ini di dalamnya Al-Quran, dia nggak punya wudhu, atau lagi duduk, atau perempuan yang haid, di tasnya ada Quran, nggak boleh dia bawa, tapi dengan niat membawa tas, jangan diniatkan membawa Al-Quran. Cuma kalau murni Al-Quran kayak gini nggak boleh, ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang kelima, wal-lubsu fil masjid, berdiam di dalam masjid. Perempuan kita sedang haid atau nifas, atau orang yang junub. Nah, junub ini, yang junub ini terangkat dengan mandi hadas besar, masih junub atau masih dalam keadaan haid atau masih dalam keadaan nifas, maka nggak boleh berdiam di dalam masjid. Nggak boleh. Di masjid ada majelis taklim, saya lagi haid misalnya, nggak boleh. Dengerin dari luar lagi. Apalagi zaman sekarang, masya Allah bisa direkam misalnya. Dengerin dari rumah. Jadi nggak boleh berdiam di dalam masjid. Orang yang lagi tidur di masjid, kemudian dalam tidurnya mimpi basah, mimpi basah, junub langsung segera keluar dari masjid. Tidak boleh orang yang hadas besar junub, perempuan yang haid dan nifas berdiam di dalam masjid. Wa qira'atul Qur'an bi ghusl qira'ah. Yang ketujuh, dilarang bagi perempuan yang sedang haid dan nifas dan orang yang junub hadas besar membaca Al-Quran dengan niat membaca Quran. Tidak boleh itu. Kalau kita bisa lagi junubnya hadas besar, atau perempuan kita yang haid atau nifas, tidak boleh membaca Quran. Baca Quran tidak boleh di qira'atil Quran dengan maksud niat membaca Al-Quran, baik dengan hafalan ataupun bin nazar dengan lihat. Tidak boleh. Walaupun dalam hal ini ada pengecualian. Kalau dia membacanya tidak niat membaca Quran, niat membacanya ditabarruk untuk ngambil berkah misalnya. Contohnya misalnya kalau mau makan sunnah untuk membaca bismillah, paling sedikit begitu. Baca bismillahnya ditabarruk untuk mengambil berkah. Atau misalnya tahassud untuk pembentengan penjagaan. Kita mau jalan naik motor atau naik mobil, atau mau musafir, paling sedikit anjurannya membaca ayat kursi. Ayat kursi itu Al-Quran. Tapi ketika membaca, kita lagi duduk atau perempuan kita lagi haid atau nifas, belum selesai. Ketika perkendaraan membaca daripada ayat kursi dengan niat tahassud penjagaan pembentengan dalam. Jangan diniatkan membaca Al-Quran. Atau lintahafud untuk penjagaan, untuk menjaga daripada al-hifz hafalan. Dan banyak perempuan-perempuan kita hafizah yang hafal daripada Al-Quran. Orang yang hafal Quran kalau lagi mulangin tiap hari bisa ngacak hafalannya tadi. Nabi bilang Al-Quran ini mudah untuk dihafal, tapi cepat juga hilang. Artinya apa? Kalau lagi pulang beberapa hari saja bisa ngacak hafalannya. Kalau perempuan yang kedua hari, kadang-kadang hari 10 hari, dia hafizah, orang yang hafal Quran. Kalau nggak sampai baca Quran 10 hari bisa ngacak hafalannya. Nah, di sini gimana? Ulama ada yang berpendapat dia apa dia baca tanpa menyentuh Al-Quran, tapi niatnya enggak niat baca Quran, niatnya untuk menjaga hafalannya. Diniatkan untuk menjaga hafalan. Jangan diniatkan baca Quran. Seperti itu maka hukumnya boleh. Jadi orang yang junub yang hadas besar dan perempuan yang haid dan nifas nggak boleh membaca Quran bi ghusl qira'ah dengan niat
maksud membaca Al-Quran. Tapi kalau nggak maksud begitu, atau dikatakan oleh para ulama ini yang lebih selamat, membacanya tidak dilafazkan. Karena larangan ini marfu'ah, Quran yang dibaca yang dilafazkan oleh dia. Kalau kagak melafazkan ala qalb, dikatakan membacanya lintasan hati seperti itu, maka jelas bahwa walaupun orang junub atau perempuan yang sedang haid dan nifas, hanya lintasan hati tanpa dilafazkan dengan suara. Karena yang dilarang marfu'ah, Quran yang dibaca, yang dilafazkan. Tapi kalau hanya lintasan hati, membacanya hanya lewat lintas nama, ini sulit. Tapi kalau seperti itu maka hukumnya tidak apa. Tapi yang tadi aja ya diniatkan tidak membaca daripada Al-Quran. Yang kedua apa? Wasawm, larangan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas as-sawm, berpuasa. Tidak boleh, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Tidak boleh sampai selesai haidnya, sampai selesai daripada haid. Misalnya perempuan kita di bulan Ramadan masih dalam keadaan haid, ya nggak boleh puasa Ramadan. Dihitung aja utangnya berapa nanti dibayar selepas daripada Ramadan. Misalnya di malam hari 10 menit atau 15 menit telah selesai dari haidnya, telah suci dari haidnya, maka hukumnya wajib baginya untuk berpuasa di hari tersebut. Karena haidnya sudah selesai. Oh, tapi dia belum mandi hari selesai, ya nggak apa-apa. Mandinya ntar setelah daripada subuh, nggak apa-apa. Sebelum sholat subuh. Artinya apa? Ya, dia sahur dulu, niat puasa buat besok, kemudian mandi hadas besar. Walaupun mandinya sudah masuk daripada waktu sholat subuh. Jadi nggak apa-apa, nggak wajib mandinya sebelum subuh, nggak wajib begitu. Nggak apa-apa dia mandinya selepas daripada masuk ada subuh. Ya, cuma dalam hal ini memang ulama mengatakan afdal baginya mengangkat hadas besarnya mandinya sebelum daripada masuk daripada subuh. Itu yang paling afdal. Tapi kalau dia nggak sempat kayak tadi 10 menit lagi pengen subuh baru selesai dari haidnya, ini gimana? Belum sahur misalnya, atau misalnya perempuan kita kan sibuk ngurusin makan segala macam, ya akhirnya udah niat untuk puasa, nanti mandinya setelah daripada masuk subuh. Ini tapi hukumnya wajib baginya untuk berpuasa. Dihitung, jadi wajib ya diperhatikan. Kadang-kadang ihmal, ya gak puasa, lupa aja sampai datang. Ini kita di beberapa bulan lagi Ramadan ya. Kalau istri kita punya hutang daripada puasa Ramadan, taruh di rumah sampai ini, ya punya hutang Ramadan udah dibayar belum tuh? Belum dibayar, nyicil dari sekarang. Nyicil dari sekarang. Nah itu adalah kewajiban. Kemudian yang ke-8, watalaku, talak. Haram bagi seorang suami mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid dan nifas. Ini yang haram bukan perempuannya, suaminya. Jadi gak boleh seorang suami mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid atau sedang dalam keadaan nifas. Namanya at-talaqul bid'i. At-talaqul bid'i apa definisinya? Seorang suami mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid, atau mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan suci tapi sudah ada hubungan dalam keadaan suci tersebut. Itu namanya at-talaqul bid'i. Itu namanya at-talaqul bid'i. Apa at-talaqul bid'i? Seorang suami mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Kenapa dilarang? Ilahnya sebabnya memperlama masa iddah. Masa iddah ini masa menunggu. Ada perempuan yang masih dalam keadaan haid, kalau ditalak suaminya, maka
masa iddahnya 3 kali suci. Berapa? 3 kali suci. Salah satu dihitung dari suci yang pertama. Kalau dia masih haid belum dihitung sampai suci. Suci baru itu 1. Haid suci yang kedua 2. Haid lagi suci yang ketiga. Suci yang ketiga sampai habis, sampai mengeluarkan darah haid, maka selesai masa iddahnya. Nah, itu namanya apa? Masa iddah bagi perempuan yang apa? Ditinggal, dicerai sama suaminya dan dia masih dalam keadaan mengalaminya. Jadi nggak boleh bagi suami mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid. Kenapa? Karena memperlama masa iddah. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, talaka zawjatahu wa hiya haid, mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Akhirnya Sayyidina Umar, ayah beliau, mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ceritain bahwa Rasulullah yang Abdullah mentalak istrinya dan istrinya sedang haid. Maka Nabi SAW memerintahkan, murhum, wahai Umar, perintahkan kepada Abdullah bin Umar, fal yuraji'ha, dia rujuk dulu bininya, dia rujuk dulu bininya sampai haidnya kelar. Haidnya kelar, nanti setelah dia mau mentalak atau meneruskan pernikahan. Nah ini, jadi dikatakan bahwasanya haram bagi seorang suami mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Meskipun haram, talaknya jatuh. Nah, meskipun haram, talaknya jatuh. Ilahnya sebabnya apa? Sebabnya memperlama masa iddah. Jadi iddahnya kalau seperti itu. Nah, karena iddah ini bagi perempuan yang haid, yang masih mengalami haid 3 kali suci, dihitung dari suci yang pertama, haid suci yang kedua, haid suci yang ketiga. Ya, sekedar suci yang ketiga selesai, mengeluarkan darah, itu haid yang setelahnya, maka selesai daripada masa iddah. Jadi luar biasa, agama kita ini agama yang luar biasa. Ada disyariatkan yang namanya al-iddah. Al-iddah ini masa menunggu. Tujuannya apa? Karena Islam ini sangat menjaga daripada benih. Nasab sangat dijaga dalam Islam. Biar dipastikan bahwasanya anaknya itu benar-benar anaknya dia. Coba kalau misalnya tidak ada disyariatkan yang namanya iddah, repot jadinya tuh. Orang baru cerai seminggu bilang, ya besoknya udah kawin lagi perempuan, hamil, bingung nih anak yang mana dia, bini yang laki yang bersekarang apa yang parah. Tapi dengan disyariatkan yang namanya iddah masa menunggu, lima'rifati bara'atul rahim, untuk mengetahui kosongnya rahim seorang perempuan dari bini. Ini Islam luar biasa. Ya, jadi iddah ini terbagi 2. Ada iddah sebab kematian, ada iddah perempuan sebab ditalak. Yang pertama, kalau iddah perempuan sebab ditinggal mati suaminya, maka iddahnya ini dia kalau perempuannya lagi hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Berapa 4 bulan? 10 hari. Ini ditinggal mati suami. Yang kedua, iddah seorang perempuan karena ditalak hidup, dicerai hidup. Dilihat juga, kalau ini perempuan masih mengalami haid, masih mengeluarkan darah haid, maka masa iddahnya 3 kali suci. Berapa? 3 kali suci. Dihitung dari suci yang pertama tadi pembahasan. Kalau dia sudah tidak mengalami haid, bahasa kita itu udah menopos gitu, udah gak lagi keluarkan darah haid, maka masa iddahnya salah satu ashur, yaitu 3 bulan. Kemudian bagian yang kedua, kalau dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya biwaqtil hamli sampai melahirkan. Nah, makanya perempuan kalau dalam keadaan hamil, masa iddahnya bisa lama, bisa sebentar.
Bisa lama, bisa sebentar. Artinya apa? Ya kalau misalnya hamilnya udah hamil kuat, terus bulan, udah 9 bulan, udah 20 hari namanya begitu. Ya, alhamdulillah misalnya yang namanya musibah, suaminya meninggal atau terjadi percekcokan, perceraian gitu. Ya udah masa iddahnya sampai melahirkan. Besoknya melahirin, nah iddahnya selesai. Boleh kawin lagi perempuan ya. Kalau mau begitu. Ya, tapi bisa juga menjadi lama. Hamilnya baru sebulan 2 bulan. Jadi periksa ke dokter positif hamil. Jelas berarti masa iddahnya sampai melahirkan. Unggul 8 bulan lagi. Hanya perempuan yang hamil masa iddahnya bisa cepat, bisa juga menjadi lama. Jadi hanya dalam syariat agama Islam itu yang namanya al-iddah. Tujuannya apa? Lima'rifati bara'atul rahim, untuk mengetahui kosongnya rahim seorang perempuan dari benih. Di luar biasa hanya ada dalam syariat agama Islam. Agama yang lain bahwa ini gak ada ini ya. Keren sekarang besok bagi lahir. Repot, ambil bingungnya siapa ya. Tadi yang pertama biar baru bingung. Jadi Islam sangat menjaga yang namanya nasab. Jadi haram bagi suami mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid, tidak boleh. Haram. Meskipun haram apabila terjadi jatuh talak. Bukan gajah, talaknya tetap jatuh. Tapi haram, dosa bagi seorang suami. Kemudian perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, wal murur fil masjid inda khawfi talwis, berjalan menyeberang di dalam masjid ketika khawatir dapat mengotori masjid. Dia nggak merasa aman, khawatir darah haidnya netes, khawatir darah nifasnya netes, dan merasa aman. Kalau begitu nggak boleh nyebrang doang ya, nyebrang dari satu pintu kemudian ke pintu, nggak pakai diam. Kalau diam namanya lupus, berdiam tadi udah haram, nggak boleh. Ini cuma nyebrang doang asal hukumnya boleh. Jalan Solo kan jauh, wah sudah dekatnya nyebrang aja dari satu pintu ke pintu yang satu boleh, tapi dengan catatan tidak pakai berhenti. Dan boleh menyebrang dengan catatan dia merasa aman dari mengotori masjid dengan tetes dan darah. Kalau merasa aman, barunya aman dan gak bakal boleh. Cuma nyebrang doang, motor jauh, gak bakal boleh. Kemudian wal istimta bima baina surrati wa rukbah, gak boleh juga dilakukan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas bersenang-senang dengan suaminya. Itu suaminya sama. Bima baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Antara pusar dan, kalau selain pusar dan lutut ke atas bebas, nggak apa-apa lagi. Udah yang begitu aja udah. Yang bawahnya jangan dikhawatirkan terjadi persetubuhan. Istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka persetubuhan yang sedang dalam keadaan haid dan nifas perempuannya ini maka hukumnya haram. Bahkan disebutkan dalam riwayat yaktil walad, kalau terjadi yang namanya hamil nanti anaknya nahif, ada kekurangan di situ ya. Nah, ini kan kotor di situ. Jadi tahan dulu antara pusar dan lutut tak boleh. Selebihnya nggak apa-apa, bebas. Ya, tunggu sabar sampai selesai daripada haidnya, sampai mandi hadas besar. Udah selesai haidnya, belum mandi, belum boleh dulu hubungan suami istri. Sampai kapan? Sampai mandi hadas besar. Kemudian membuat taharah biniyat ta'abbud, yang tidak boleh juga dilakukan oleh perempuan yang sedang haid dan nifas, bersuci dengan niat ibadah. Perempuan tidak lagi haid, masih nifas belum selesai, wudu dengan niat ibadah wudu nggak boleh. Niat mandi hadas besar nggak boleh, kecuali ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Mandi untuk
menghormati 2 hari raya. Ada sunnah tuh, mandi sunnah, yaitu mandi pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu mandi disunahkan bagi siapa saja, bahkan bagi perempuan yang haid pun sunnah, bagi perempuan yang lagi nifas pun sunnah. Itu pengecualian mandi ibadah yang diperbolehkan bagi seorang perempuan yang sedang mengalami haid dan sedang nifas. Mandi pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena mandi pada 2 hari raya yaum untuk menghormati hari, untuk menghormati. Selain daripada itu nggak boleh. Sekarang perempuan tidak masih haid, dia wudhu dengan yang ibadah tahu. Kapan boleh wudhunya? Kalau selesai daripada haid. Kalau selesai daripada haid. Mandi harus besar. Yang nggak boleh kata besar. Orang haidnya belum kelar, nifasnya belum kelar, kapan diperbolehkan? Kalau sudah haidnya selesai dan nifasnya daripada selesai. Nah, tapi kalau belum selesai, mandinya dengan niat ibadah, taharahnya dengan niat ibadah, maka ini dilarang. Dia melanggar daripada ketetapan syariat. Udah biasa. Nah, ini 11 perkara yang diharapkan dilarang dilakukan oleh perempuan kita yang sedang haid dan nifas. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima berdiam di dalam masjid, yang keenam membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran, yang keenam, yang ketujuh berpuasa, yang kedelapan at-talaq, ini khusus bagi suaminya, haram mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid dan nifas. Kemudian yang kesembilan menyeberang berjalan di dalam masjid kalau dia khawatir dapat mengotori masjid dengan tetesan darah haidnya atau nifasnya. Kemudian yang ke-10 bersenang-senang dengan suaminya antara pusar dan lutut. Yang ke-11 at-taharah dengan niat ibadah. Ini nggak boleh dilakukan bagi perempuan kita yang sedang haid dan sedang nifas. Ya udah, ini semuanya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya ada pertanyaan, Bapak? Yang ada pertanyaan, Bapak bebas ya. Nah, sudah. Masih status istri, ya. Di dalam hukum apa? Hukum agama, hukum negara. Kadang-kadang dalam hukum agamanya biasanya seorang perempuan sudah ditalak oleh suaminya. Yang jelas ya, walaupun dia belum dapat surat cerai dalam hukum negara, karena belum ada pengaduan, kan begitu ya. Dalam negara masih sosial, suami istri. Ini yang dipakai hukum agama. Ya, kalau misalnya perempuannya ditalak oleh suami, sudah dicerai dan masa iddahnya sudah selesai, ingin pembahasan yang tadi, ya, maka boleh bagi istri tersebut untuk menikah kembali dengan laki-laki yang lain. Tapi selagi belum dicerai atau masa iddahnya belum selesai, maka nggak boleh sah dia, tidak sah. Makanya disunahkan, bahkan bisa menjadi wajib dimutawalli umuril antiha, bagi orang-orang yang ditugaskan untuk mengakhirkan pernikahan. Dalam hal ini apa? Sebelum melakukan akad nikah, bertanya terlebih dahulu memastikan ini perempuan setia dari pernikahan. Tanya dulu, apalagi janda, ya tanya. Jandanya ini kapan? Maaf, jandanya sebab apa? Ditinggal mati atau dicerai? Boleh bilang tinggal mati suami saya. Tanya lagi, matinya kapan? Oh, setahun yang lalu. Nah, berarti iddahnya sudah selesai. Lalu boleh menikah. Kalau dibilang matinya sebulan yang lalu, dibilang berarti iddahnya belum selesai. Karena iddah kematian 4 bulan 10 hari. Maka kok nggak boleh sampai iddahnya selesai. Kalau langsungkan pernikahan, iddahnya belum selesai, nggak sah pernikahannya. Kalau nggak sah pernikahannya, terjadi perzinahan. Makanya harus dimutawalli umuril antiha, bagi orang-orang yang ditugaskan dalam pernikahan secara detail memperhatikan. Jangan sampai melangsungkan
belum kosong daripada mawani, larangan-larangan, masih statusnya istri orang misalnya, atau idahnya belum selesai, sehingga akad nikahnya tidak sah. Jadi kan sah gitu, nggak boleh. Ini kita bicara dengan hukum syariat, bisa dibedakan. Kadang-kadang orang perceraian belum mengadukan kepada pengadilan, ya statusnya masih suami istri. Dalam catatan negara masih suami istri, padahal idahnya sudah selesai. Boleh tidak lagi sama orang lain, apa? Jadi patokannya hukum syariat. Lagi, tidak harus berhati-hati. Nah, ini penting. Ya. Kalau dia masih mengalami haid, tanya dulu. Menikah ini cerainya kapan? Oh, cerainya misalnya baru sebulan yang lalu dia. Ini haidnya sudah 3 kali suci dulu. Sebulan masih perlu dia ini. Sampai dia ini di perempuan sepi di pernikahan sehingga menjadi sah daripada pernikahan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana jatarafna wa annana asrafna ala ma asrafna. فتب علينا توبة توزيل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا بانكساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحبل وآله وصحبه ذاك القصي صحبي والحمد لله في البلد والتنادي صلى الله على سيدنا محمد